Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini, sampai sekarang ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Yang pertama, Dia memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan buat manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan judul Belajar Jujur di Momentum Puasa. Teman-teman yang berbahagia, di antara hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan adalah melatih kejujuran. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya orang yang mengaku berpuasa itu benar-benar mengerjakan puasa? Siapa yang tahu bahwasanya dia hanya berpura-pura, atau di pagi harinya ia berpuasa dan di siang harinya sudah membatalkannya, namun ia tetap mengaku berpuasa? Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis kudusi, setiap amal manusia, anak Adam, adalah milik dirinya sendiri, kecuali puasa. Maka amal itu untuk aku dan aku sendiri yang memberikannya pahala. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman yang berbahagia, puasa merupakan ibadah yang khusus dan istimewa, berbeda dengan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Bila seseorang mengerjakannya, maka akan dengan mudah diketahui oleh pihak lain. Misalnya sholat, maka kita akan terlihat orang lain jika kita datang ke masjid. Berwudu, bagaimana dengan gerakan kita dan doa kita dan lain sebagainya. Demikian juga dengan membayar zakat. Ada orang lain yang mengetahui tentang perbuatan kita tersebut, setidaknya orang yang kita beri zakat. Apalagi menunaikan ibadah haji dan umrah. Satu orang yang berangkat haji, maka satu kampung dan bahkan satu desa akan dipamiti untuk meminta doa dan restu. Berbeda dengan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan, hanya diri kita dan Allah yang tahu apakah kita benar berpuasa atau tidak. Teman-teman yang berbahagia, puasa merupakan janji antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ketika di siang hari yang sangat begitu panas, sehingga kita tinggal seorang diri di rumah, dan di situ ada minuman yang sangat menyegarkan, menu makanan yang sangat menggoda selera. Tapi yakinlah, kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Disinilah sikap jujur kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai kejujuran inilah yang semestinya dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah indahnya kalau sikap jujur ini terdapat pada setiap orang muslim dan seluruh umat Islam yang ada di negeri ini. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan arti pentingnya kejujuran dalam sebuah hadis yang berbunyi, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan memimpin kita ke surga. Orang yang selalu berlaku jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sidik, artinya jujur. Dan jauhilah perbuatan dusta, sebab dusta itu akan membawa kita kepada kejahatan, sedangkan kejahatan akan membawa kita ke neraka. Orang yang berdusta dan mencari kedustaan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa demikian? Karena negeri ini sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang jujur. Maka muncullah slogan yang dicanangkan KPK. Jujur itu hebat,
Hal ini menandakan bahwa sikap jujur di kalangan masyarakat sangat mahal dan langka. Buktinya, dari waktu ke waktu, kita masih mendengar berita kasus korupsi yang sangat merusak sendi-sendi masyarakat. Permainan suap jabatan, money politik dalam pemilu dan pilkada, dan sederet ketidakjujuran lainnya. Tetapi bagaimana mau mengikisnya? Sedangkan sikap ketidakjujuran sudah dihembuskan sejak dini melalui dunia pendidikan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sesaat. Banyaknya perilaku mencontek, pembocoran soal ujian dan jawaban, joki ujian dan lain sebagainya. Sampai kapankah mata rantai kebohongan semacam ini bisa diputuskan? Teman-teman yang berbahagia, momentum di bulan suci Ramadan ini semestinya digunakan untuk membuktikan diri bahwa ibadah yang kita tunaikan selama ini apakah benar-benar memperbaiki diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu sendinya memiliki sifat yang jujur. Seorang anak jujur kepada orang tuanya, suami istri jujur di dalam rumah tangganya, seorang siswa jujur kepada gurunya, pegawai jujur kepada atasannya, pejabat jujur kepada rakyatnya, dan seterusnya. Maka yakinlah segala krisis yang ada di negeri ini pasti akan bisa kita atasi. Mari kita mulai bersama. Rubbama kafaituhuna astakfikum in wajtum mini khata wal khulatat lianna sawab ja'aminallahu wal khata ja'amini akhiral kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.